Setelah semua kumpul, kami pamitan sama orang pos R10 untuk pergi ke tempat penitipan motor yang tidak jauh dari pintu rimba dan langsung melaksanakan pendakian. Sesampainya di penitipan motor, kami ketemu sama orang Palembang yang lagi sarapan di warung. Dia beranggotakan 6 orang, juga sama kayak kami. Sekedar informasi, warung ini juga membuka jasa penitipan motor. Mungkin teman-teman yang udah pernah ke Kerinci tahu warung Bude Rani. Bude Rani ini orangnya baik, dan kami menitipkan motor di warung Bude Rani tersebut. Setelah selesai sarapan, kami berpamitan dengan Bude Rani dan rombongan pendaki tadi untuk memulai pendakian duluan. Inilah awal cerita kami. Kami berjalan menuju pintu rimba, dan sebelum masuk pintu rimba, kami melakukan doa untuk keselamatan kami saat mendaki. Susunan kami yaitu Boy sebagai leader di paling depan dan diikuti oleh Bang TB, Ruli atau saya sendiri, Imam, Chandra, dan Bang Eko sebagai sweeper. Kami berjalan memasuki pintu rimba untuk menuju pos 1. Tiba-tiba, tanpa sepengetahuan yang lain, si Chandra melihat jejak kaki kucing oren atau harimau. Maklum di sini masih banyak habitatnya, karena masuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat dan banyak satwa yang dilindungi. Si Chandra tidak ingin membuat teman yang lain cemas, makanya dia tidak berkata apa-apa. Saya dan Imam berjalan lambat sekali, karena ini pendakian perdana bagi saya dan Imam. Jadi, sepanjang jalan, saya dan Imam suka berhenti karena kecapean. Padahal jarak ke pos 1 dari pintu rimba itu lumayan dekat. Ketika saya dan Imam dirasa sudah cukup istirahat, Chandra selalu meniup peluit sebagai aba-aba untuk lanjut pendakian. Singkat cerita, kami sampai di pos 2 untuk mengambil air sambil beristirahat. Kami cukup lama berhenti di pos 2 karena teman saya yang bernama Boy sedikit sakit perut dan ingin buang air besar. Akhirnya si Boy, Bang Eko, dan Chandra mereka pergi untuk mencari air. Sedangkan Imam dan saya dan Bang TB menunggu di pos 2. Masih ingatkah dengan 6 pendaki asal Palembang tadi? Saat kami menunggu di pos 2, datanglah pendaki asal Palembang itu menyusul kami. Kemudian mereka menegur sapa, dan pendaki Palembang itu pamit untuk pergi duluan. Saya bertanya kepada pendaki Palembang itu, "Rencana camp di mana, Bang?" Pendaki Palembang itu menjawab, "Mungkin di shelter 2. Setelah Boy dan yang lainnya kembali dari mengambil air, kami menghabiskan sebatang rokok dan terus lanjut berjalan lagi. Sampai dengan saat ini pendakian kami masih aman-aman saja. Dan akhirnya kami sampai di shelter 1 sekitar jam 3 sore. Tetapi sebelum sampai shelter 1, saya udah jarang berhenti-berhenti dan terus berjalan karena sudah makan gula merah dan teman-teman juga terus menyemangati. Tetapi beda dengan si Imam, dia tidak kuat jalan terus-terusan dan harus istirahat. Karena mohon maaf, memang badannya juga lumayan besar dan berat. Seperti biasa, ketika Imam berhenti, 5 menit kemudian si Chandra meniup peluit isyarat untuk jalan lagi. Dan akhirnya kami sepakat untuk ngecamp di shelter 1 dan melanjutkan pendakian pada esok pagi. Nah, di shelter 1 kami bertemu lagi sama pendaki asal Palembang yang sedang beristirahat. Dan kami disamperin sama mereka. Terus mereka bertanya, "Ngecamp di mana, Bang?" Terus kami menjawab, "Kami ngecamp di shelter 1 ini aja, Bang. Karena kami sudah kelelahan." Kemudian si pendaki Palembang itu menjawab, "Ya udah deh, kita barengan aja mendakinya besok pagi. Kami ngecamp di sini juga, soalnya di rombongan kami ada juga yang sakit. Dia kakinya kram. Sebut saja dia si Black." Dan setelah itu kami membangun tenda, dan si pendaki Palembang
menanyakan ketersediaan air. Kemudian kami melihat ini mungkin kurang dan kami memutuskan untuk mencari sumber air di shelter 1 bersama pendaki Palembang itu. Di sini yang mencari air yaitu Bang TB dengan 3 orang pendaki Palembang dan yang lainnya membuat kopi, memasak, sambil menunggu mereka yang cari air itu. Tetapi anehnya kok lama sekali. Udah hampir jam 6 sore, mereka tak kunjung datang. Kami semua sempat cemas. Namun akhirnya mereka kembali sekitar jam 6 sore lewat dengan raut wajah yang kecapean, muka kusut, dan baju kotor seperti orang yang baru saja terkena sesuatu di gunung tersebut. Cerita ini akan saya ceritakan di akhir cerita nanti. Keesokan paginya, pukul 9 setelah masak, ngopi, merokok, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan pendaki asal Palembang itu juga sudah selesai packing. Akhirnya kami lanjut melakukan perjalanan mendaki. Di sini sekarang kami mendaki menjadi 12 orang, karena kami bergabung dengan pendaki Palembang. Formasi pada saat itu acak-acakan, karena kami sering berganti-gantian. Kadang si Eko yang di depan, terkadang si pendaki Palembang yang memimpin. Waktu di perjalanan menuju shelter 2, pendakian kami masih aman-aman saja. Bunyi-bunyi hutan seperti biasalah, dan kami bertemu pendaki asal Jambi yang turun, dan mereka berpamitan untuk turun. Tak lama setelah itu, tiba-tiba kabut tebal datang, yang membuat sunyi suasana, dan kemudian turun hujan. Kami pun buru-buru memakai jas hujan. Singkat cerita, kami sampai di shelter 3 pada pukul setengah 4 sore, yang perjalanannya cukup menguras tenaga karena jalur dari shelter 2 ke shelter 3 itu harus berpegangan ke akar pohon dan melewati lorong tikus. Sesampainya di shelter 3, di situ ada 2 tenda pendaki asal Aceh yang sudah baru turun dari puncak Kerinci. Dan kami memutuskan untuk ngecamp dan summit pada pukul 4 subuh. Setelah membangun tenda dengan cuaca yang sungguh dingin, kami ngopi-ngopi dan pada akhirnya kami lelah dan tertidur. Sialnya pada pukul 4 subuh, hujan turun sangat lebat dan membuat kami tidak bisa summit ke puncak. Kami pun menunggu hujan reda dan pada pukul 5 subuh, hampir mau jam 6, hujan pun akhirnya reda. Kami menikmati sunrise di shelter 3 yang begitu indah. Kami berfoto-foto, memasak, dan dilanjutkan dengan makan bersama pendaki Palembang. Pada saat itu, pendaki Palembang yang cedera tidak bisa ikut summit karena kondisinya yang masih capek dan lelah. Dia berniat untuk nunggu di tenda saja seorang diri, dan saya sempat berpikiran untuk nunggu di tenda juga. Imam menghampiri saya. Dia bertanya, "Kau yakin gak ikut ke puncak? Nanti nyesel loh." Saya dalam hati berucap, "Imam yang jalannya lambat gitu aja, dia berani pantang menyerah dan semangat. Masa saya tidak bisa?" Dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut juga naik ke puncak. Sedangkan pendaki Palembang yang sakit itu, dia menjaga tenda kami sendirian. Tetapi kami tidak risau, karena di sebelah tenda kami ada 2 tenda asal Aceh yang masih juga di situ. Dan kami pun juga tidak akan lama di puncak. Singkat cerita, kami memulai mendaki ke puncak. Disertai kabut tebal, jarak pandang terbatas, dan kami sampai juga di Tugu Yuda pada pukul 11 siang. Pendakian kami cukup lama karena terhambat oleh kabut dan tahu sendiri si Imam jalannya nggak bisa cepat-cepat. Kami istirahat di situ sambil membaca doa untuk Yuda dan makam-makam yang lain yang ada di situ. Setelah selesai berdoa di makam Yuda, kami kemudian melanjutkan perjalanan. Hari pun menunjukkan pukul 12 siang dan kami belum sampai di puncak. Kami berhenti sejenak menunggu lepas tengah hari, tetapi tidak ada seorang pun dari kami yang sholat. Dan akhirnya kami sampai ke puncak itu hampir jam 1 siang.
Di atas kami terkena badai, kabut, dan hujan. Untung kami bawa flashlight untuk kami berteduh. Namun dua orang, Bang Aam sama Bang Iyam, memutuskan untuk turun duluan karena kepikiran temannya yang sakit di tenda itu, yaitu si Black. Setelah turun dari puncak, kami sampai juga di shelter 3 pukul setengah 4 sore. Dan di situ ada Bang Aam dan Bang Ian sama si Black. Kami pun lega, dan benar saja pendaki asal Aceh itu sudah turun. Dan si Black hampir 4 jam menunggu sendirian di dalam tenda. Pada pukul 4 sore itu, kami packing untuk persiapan turun. Nah, cerita mistis itu dimulai dari sini. Sambil packing-packing, saya, Imam, dan Chandra, dan 3 orang dari Palembang disarankan untuk jalan duluan. Karena si Imam tahu sendiri jalannya lambat. Makanya, kami disuruh duluan dan mereka akan nyusul setelah selesai packing tenda. Akhirnya kita jalan duluan. Kami berjalan menuju lorong tikus. Pada saat di lorong tikus, itu entah kenapa pikiran kami jadi kacau. Kami menjadi tidak kompak dan saling memikirkan diri masing-masing. Si Black setiap beberapa langkah pasti berhenti. Kami pun sebenarnya capek juga menunggunya. Cuaca dingin, hari semakin gelap. Akhirnya kami terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama jalan duluan beranggotakan 3 orang, yaitu Chandra, Bang Ian, dan Bang Hasan. Mereka ini kaki kuda yang kuat jalannya. Kami tertinggal di belakang, saya, Imam, dan Black. Baru beberapa langkah, kelompok yang di depan sudah tidak terlihat. Saya terus berjalan walaupun sedikit demi sedikit. Si Imam sama si Black berhenti kecapean. Kami mendengar suara seperti pendaki yang turun. Rupanya itu rombongan yang di belakang. Dan akhirnya karena kami jalannya lambat, kami disusul sama mereka. Dan di situ kami akhirnya jalan bareng. Terus teman-teman yang baru nyusul ini bertanya, "Loh, kok kalian cuma bertiga? Mana yang lain?" Terus saya menjawab, mereka sudah jalan duluan. Mungkin menunggu di shelter 2. "Ya udah, kita sama-sama aja turunnya," ucap Bang Aam. Tetapi di situ pikiran kami dikacaukan lagi. Saya, Imam, Boy, Bang Aam, dan Ican, kami semua jalannya laju sekali. Aneh ya, padahal si Imam waktu mendaki jalannya paling lama. Tiba-tiba pas turun, dia jalan yang paling cepat di kelompok kami. Dan dia yang memimpin di depan, dan kami mengikutinya di belakang. Saking cepatnya jalan kami, si Bang TB, si Black, dan Bang Eko, dan yang lainnya jauh tertinggal di belakang. Karena si Black ini memang sering berhenti. Akhirnya kami bersepakat untuk menunggu mereka di shelter 2 Bayangan. Belum sampai shelter 2 Bayangan, terdengarlah suara azan di HP Bang Aam. Dan kami pun berhenti sambil menunggu azan dan menunggu rombongan di belakang. Tetapi hampir 30 menit kami menunggu, mereka tak kunjung terlihat. Dan kami pun memutuskan untuk lanjut jalan lagi menuju shelter 2. Dengan harapan nanti bertemu rombongan si Chandra yang sudah duluan. Sesampainya di shelter 2, saya tidak ingat pukul berapa. Kami kecewa karena rombongan yang sudah duluan tidak ada di sana. Sisa persediaan di kelompok kami hanya tinggal 1 botol. Itu pun airnya tinggal setengah. Karena stok air sebagian ada di kelompok yang duluan. Tanpa pikir panjang kami jalan lagi menuju shelter 1. Kami berjalan dipimpin oleh Imam di depan sambil berdoa di dalam hati untuk keselamatan. Akhirnya kami sampai di shelter 1. Itu sekitar selesai Isya. Dan kami mencari rombongan kami yang duluan, tetapi dia juga tidak ada di shelter 1. Dan pada saat itu, di shelter 1 ada juga pendaki lain yang ngecamp di situ. Kami bertanya, "Mas, ada yang lihat pendaki yang turun nggak? Sekitar 3 orang." Terus yang ngecamp di situ menjawab, "Ada mas, cuman pas selesai maghrib, tadi dia lanjut berjalan." Di situ kami terkejut kalau mereka tidak menunggu kami.
Kejadian mistis dimulai di sini saat menuju pos 3, pos 2, dan pos 1. Kami meminta air kepada pendaki yang ngecamp di situ untuk mengisi cadangan air kami. Dan kemudian kami pamitan untuk perjalanan turun. Sebelum itu kami berpesan kepada pendaki yang ngecamp di situ. Jika ada ketemu rombongan kami yang di belakang, bilang aja kami baru turun mas. Bilang aja baru 10 menit. Ucap Bang Aam kepada pendaki itu. Kami lanjut turun dengan bermodalkan 3 senter. Nah, disinilah hal gaib itu terjadi. Sebelum ke cerita, Gunung Kerinci ini terkenal akan harimau Sumatera. Gunung ini masih termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Cerita ini diambil dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 yang di tengah. Saya hanya bisa berdoa di dalam hati untuk tidak ketemu si kucing oren besar itu. Karena di pos 3, pos 2, dan pos 1 itu sudah masuk ke dalam hutan yang betul-betul hutan rimba. Saya takut ketemu si kucing itu, dan juga yang lain pasti berpikiran sama kayak saya. Akhirnya, kami terus berjalan dengan dipimpin imam di depan. Dan nomor 2 itu Bang Aam, saya nomor 3, di belakang saya Ican dan Boy. Tiba-tiba, saat menuju pos 3, si imam terjatuh dan dia bangun lagi dan kembali melakukan perjalanan. Anehnya, si imam yang tadi jalannya laju sekarang menjadi lambat dan sering menyenter-nyenter ke atas pohon. Di sini Bang Aam langsung menepuk si imam dan berkata, "Bang Imam, ayo senter jalan jalur aja yang fokus ke jalur." Terus si imam mengiyakan kata Bang Aam tersebut. Perjalanan dari shelter 1 menuju pos 3 cukup lama. Tiba-tiba si imam berhenti dan kembali menyenter pohon bolong yang tersamar petir. Konon, pohon tersebut banyak penunggunya dan semua pendaki pasti tahu pohon tersebut. Si imam berhenti tidak jauh dari pohon tersebut dan menyenter pohon bolong itu. Bang Aam kembali menepuk bahu si imam dan berkata, "Ayo jalan aja, jangan dipeduliin." Ingat nasi goreng bude sambil mencairkan suasana yang tegang pada saat itu. Rupanya Bang Aam ini orangnya peka terhadap hal yang bersifat gaib. Dan kami kembali berjalan dengan rasa ketakutan karena berubahnya tingkah laku imam. Saya tidak berani menanyakan apa yang dilihat oleh imam dan hanya bisa berdoa agar diberikan keselamatan. Kami pun berjalan dan pada akhirnya kami sampai di pos 3 dan kami pun duduk 5 menit istirahat. Tiba-tiba terdengarlah suara peluit yang begitu jelas di telinga kami. Ingat kan kalian, waktu kami mendaki awal, imam berhenti, si Chandra pasti meniupkan peluitnya. Nah, suara itu persis sekali bunyi peluitnya yang ditiup oleh Chandra. Si Bang Aam nggak tahu akan hal itu karena kami beda rombongan. Tetapi beda dengan kelompok kami. Saya, Boy, dan Imam hanya saling menatap mata satu sama lain karena mendengar suara peluit itu. Dan kami tetap berpikir positif saja, mungkin itu suara burung. Kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Saya memakai headlamp dan menyenter ke arah jalur. Tiba-tiba di balik pohon, saya melihat seperti ada orang tegak berwarna hitam. Dan tiba-tiba, si imam meminta Bang Aam untuk jalan duluan. Pikiran saya, apakah imam melihat itu juga? Saya tidak berani untuk menanyakan itu kepada imam. Kami melanjutkan langkah demi langkah dan mengucapkan bismillah dan membaca ayat-ayat pendek. Saya takut karena apa yang saya lihat barusan. Kami merasa kami itu tidak berlima, seperti ada sosok yang mengikuti dari belakang. Dan betul saja, si Boy yang paling belakang tiba-tiba minta jalan di tengah dan si Ican pendaki asal Palembang itu di belakang. Saya tidak tahu si Ican apakah merasakan itu atau juga. Dan saya hanya bilang ke si Boy, "Boy, nanti kita cerita pas di bawah ya." Dan si Boy hanya menganggukkan kepalanya. Dan benar saja, setelah kami beberapa menit berjalan,
si imam berhenti karena kecapean. Bunyi lagi itu peluit, persis sama kayak peluit Chandra, dan saya hanya menatap imam pas dia lagi duduk di satu pohon tumbang. Kami saling tatap menatap. Tiba-tiba Bang Aam melihat ke belakang Ican. Bang Aam seperti terkejut melihat sesuatu dan mengajak kami untuk cepat-cepat turun. Kata Bang Aam, "Ayo cepetan yuk, lanjut lagi." Dan kami pun kembali tegak dan melakukan perjalanan turun. Saat itu, kami sudah tidak memikirkan lagi kelompok yang di depan maupun yang di belakang. Yang kami pikirkan bagaimana caranya kami bisa turun dari hutan tersebut dengan selamat. Akhirnya kami sampailah di pos 2. Kami beristirahat sejenak dan bunyi peluit itu terdengar lagi. Di sini berbeda, si Boy berkata, "Itu bunyi apa ya?" Terus saya menatap si Boy seakan memberikan isyarat untuk cuekin saja. Dan di sini Bang Aam kembali menenangkan. "Udah gak apa-apa, namanya juga di hutan, paling suara burung." Kami kehabisan air pada saat di pos 2. Karena kondisi kami yang kehausan, si Boy nekat mau ngambil air ke bawah. Tetapi ditahan sama Bang Aam. "Udah, gak apa-apa Bang Boy, ini deket lagi kok, tahan aja." Lantas si Boy membantah dengan cara halus. "Gak apa-apa Bang, biar aku sendiri aja yang ambil. Aku masih ingat jalan waktu ambil air di sini." Dan kami semua melarang si Boy yang nekat untuk mengambil air tersebut. Cerita di pos 2 ini sangat mencekam, karena ceritanya di pos 2 tersebut adalah tempat perlintasan binatang buas seperti harimau, dan banyak juga sosok anak kecil dan uhang pandak. Kalau kalian yang nggak tahu uhang pandak, searching di Google ya. Dan pada saat itu kami sudah tahu akan cerita tersebut. Tapi karena kelelahan, kami istirahatlah di pos tersebut. Dan bunyilah peluit itu lagi. Dan imam mengajak Bang Aam untuk jalan lagi. Lalu berjalanlah kami dari pos 2 menuju pos 1. Saya tidak lihat itu pukul berapa, karena HP saya mati. Dan saya enggan menanyakan sekarang pukul berapa, karena untuk menjaga suasana agar tidak panik dan tegang. Di sini kejadian aneh terulang lagi. Pada saat kami berjalan, di sebelah kanan kami datang angin dari arah sebelah kanan, yang begitu membuat bulu kuduk kami merinding. Rupanya semua merasakan itu, dan kami pun terus berjalan tanpa memperdulikannya. Pada saat disinilah kami tersadar memang betul kami tidak berjalan ber5 orang. Kami memang berjalan 6 orang. Di belakang kami ada sosok wanita samar-samar memakai baju warna putih. Wujudnya jalan mengikuti kami di belakang. Kenapa kami sadar? Karena sosok itu tertawa saat kami berjalan. Kami pun hanya bisa pasrah dan berdoa supaya dia bisa pergi. Tiba-tiba Bang Aam memberanikan diri untuk menyenter makhluk itu. Dan alhasil, dia terbang ke atas pohon. Tapi cerita ini baru Bang Aam ceritakan ketika dia sudah turun. Pada saat kami mendengar itu, Bang Aam hanya bisa bilang, "Ayo, kita jalan lagi, udah dekat, gak usah istirahat lagi ya." Dan kami pun mengiyakan. Sampailah kami di pos 1 tanpa istirahat. Kami langsung melanjutkan lagi perjalanan, dan di sini sekarang posisi udah beda. Si imam sekarang jalan yang paling depan lagi. Berjalanlah kami dari pos 1 menuju pintu rimba. Di sini suasananya lebih mencekam lagi, dan kami hanya bisa berdoa di dalam hati, "Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini dari segala bahaya." Karena kami kembali mendengar peluit itu lagi. Anehnya, kami berjalan sambil menginjak bunga-bunga yang berjatuhan sepanjang jalur dan disertai bau bunga melati. Tanpa memperdulikannya, kami terus berjalan. Sebetulnya jarak dari pintu rimba ke pos 1 itu sangat dekat. Tapi kami merasa itu sangat lama. Sampai-sampai imam berkata ke Bang Aam, "Ini masih jauh gak sih Bang?" Dan Bang Aam hanya menjawab, "Dekat lagi kok, habis tikungan ini ketemu kok pintu rimbanya."
Dan kami pun jalan terus. Tapi alangkah anehnya, selama kami berjalan, kaki saya, Ican, dan Imam sakit kram. Dan pintu rimba pun belum kunjung terlihat. Tanpa memikirkan rasa sakit, saya terus berjalan karena rasa takut. Namun, pintu rimba belum kunjung terlihat. Tiba-tiba saya melihat di sebelah kiri, di ranting kayu kecil ada tali rafia berwarna biru. Dan alangkah leganya hati saya. Oh, ini betul, ini jalur. Dan saya bicara sama si boy, ini betul kok, jalur bang, ini ada tali rafianya. Si boy hanya diam dan saya pun lanjut lagi jalan. Sialnya, setelah 10 menit berjalan, saya menemukan kembali tali rafia berwarna biru itu di kayu yang ranting yang sama, sebelah kiri, dan saya kaget. Ini udah nggak bener nih. Saya bilang ke Bang Aam, betulkah ini jalurnya bang? Bang Aam berkata, ayo jalan aja lagi, dikit lagi kok. Kami semua pun tetap berjalan tanpa ditemani air untuk minum. Tenggorokan kami udah kering, dan alangkah anehnya, sepanjang perjalanan itu kami melihat kiri kanan pohon pisang yang begitu lebat. Dan si imam berkata dengan suara yang begitu jelas, ya Allah, udahlah, aku capek. Terus Bang Aam ngomong begini, ayo, jalan aja dikit lagi kok. Kalau kita jalan 30 menit lagi, belum ketemu pintu rimba, kita azan. Akhirnya kami sepakat untuk jalan terus sambil melangkah dengan bacaan ayat-ayat pendek. Akhirnya, kami pun lega. Kami sampai juga keluar pintu rimba. Dan saya ingin sujud syukur di dekat jalur masuk pintu rimba. Namun, Bang Aam menarik saya. Dan dia berkata, jangan di sini Rul, di depan aja lagi. Sontak saya kaget kenapa. Ya udah, saya ikutin perkataan Bang Aam. Dan tiba-tiba, tidak jauh dari perkebunan, terlihat senter rupanya itu Chandra, Bang Ian, sama Hasan yang sudah menunggu kami. Dan akhirnya saya sujud syukur di situ. Dan saya dibantu oleh Chandra membawakan carrier dan sampailah kami di warung Buderani. Alangkah terkejutnya kami sampai di situ sekitar jam setengah 12 malam. Sesampainya di warung Buderani, kami sambil marah tapi bercanda gitu. Tega gitu ya kalian ninggalin kami. Terus si rombongan yang di depan ini menjawab, kami menunggu kalian lama di shelter 2 dan shelter 1, tapi kalian gak muncul-muncul. Dan kami pun bergegas turun. Ternyata pada saat di shelter 2 menuju shelter 1, mereka melihat sosok lelaki seperti pendaki seorang diri, tegak di tepi jurang. Dan itu membuat mereka lari tanpa pikir panjang dan meninggalkan kami. Untung saja hanya itu kejadian yang menimpa mereka. Kemudian kami bertanya, apa kabar dari kelompok yang di belakang? Oh, tenang, di sana masih ada sedikit sinyal. Barusan sudah ngabari kalau mereka tidak bisa turun dan memutuskan ngecamp di shelter 1. Mereka tidak bisa turun karena si Black sudah tidak kuat lagi dan muntah. Dan mereka pun ngecamp di situ, ucap Chandra. Rombongan si Black pun sudah bilang ke pos R10 kalau mereka minta dijemput besok pagi karena kondisi si Black yang sudah sangat memprihatinkan. Kami pun lega mendengar kalau mereka baik-baik saja karena di shelter 1 banyak juga pendaki yang ngecamp di situ. Dan akhirnya kami pun memutuskan untuk istirahat. Istirahat kami terbagi menjadi 2 tempat. Sebagian tidur di posko R10 yang tidak jauh dari tempat Buderani dan sebagian di tempat Buderani. Akhirnya saya, Chandra, dan Imam yang tidur di tempat Buderani. Pak D menyuruh kami istirahat di kamar panggung dan tidur di situ. Dan kami pun bersih-bersih kaki, tangan, baju, dan langsung tidur di situ. Saya rasa kejadian yang tadi menimpa kami di rombongan sudah selesai. Ternyata belum. Pada saat kami tidur bertiga di atas itu, tiba-tiba si Chandra terbangun dan menepuk kepala saya dengan berkata, Rul, bangun. Terus saya bangun sambil mata masih tertutup. Dan saya berkata, apa Cuk? Dia bilang, kok kita kayak berempat? Sadar gak sih Cuk? Kita tidur gak bertiga.
Namun saya bodoh amat, badan udah capek, jadi saya lanjut tidur aja. Rupanya si Chandra ini mendengar suara geraman wanita di belakang si Ruli. Tiba-tiba matahari pun terbit dan saya terbangun. Si Chandra dan si Imam sudah tidak ada lagi. Rupanya mereka berdua udah di bawah dan minum teh yang dibuat oleh Bude Rani. Dan tiba-tiba Chandra ngomong gini, "Oi bodoh, kau nggak sadar di sebelah kau kayak ada cewek menggeram?" "Mana aku tahu, aku kan capek, ya aku tidur saja." Terus Chandra ngomong, "Untunglah kita nggak diapa-apain, dia cuman baring di sebelah kau aja." Si Chandra yang takut itu lantas langsung memeluk Imam yang sedang tidur. Dan pas pagi harinya, Imam hanya bisa tertawa saja. Tiba-tiba, rombongan yang tidur di R10 itu pun datang bersama tim penyelamat untuk menjemput rombongan yang tertinggal di shelter 1. Tetapi si Bang Aam, si Boy, Bang Iam disuruh tunggu aja di tempat Bude bersama kami. Dan tim penyelamat saja yang menyusul rombongan itu. Ya udah, kami kumpul lagi di tempat Bude dan saling berbagi cerita saat turun tadi. Jadi ingat kan kenapa si Imam suka menyenter ke pohon-pohon itu? Dan terdiam, di situ ternyata Imam melihat sosok hitam, matanya merah menghadap ke rombongan kami. Tapi dia hanya melihat saja. Dan si Boy waktu itu kan posisinya di belakang. Tiba-tiba dia minta di tengah. Rupanya si Boy waktu itu minta di tengah karena merasakan di belakangnya ada yang mengikuti. Dan pas tiba-tiba si Boy lihat, ternyata rupanya ada cewek yang tampak berpakaian samar-samar, berbaju merah, sedang jalan juga di belakangnya. Sontak kami semua pun kaget mendengar cerita itu. Dan kami juga merasakannya. Tetapi beda dengan di pohon bolong itu, hanya Imam yang melihat. Dan saya kan pernah sempat melihat ada sosok bayangan hitam. Rupanya bukan hanya saya saja yang melihat itu. Semua melihat dan tanpa memperdulikannya. Pas kami mendengar suara tertawa itu, si Bang Aam cerita bahwa memang benar ada sosok cewek yang mengikuti di belakang Ican. Dan itulah sebabnya Bang Aam mengajak kami untuk buru-buru turun. Setelah kami makan nasi goreng Bude, santai-santai, tiba-tiba datanglah rombongan yang ketinggalan itu, dijemput oleh tim penyelamat. Wajah si Black pucat sekali, dan si Bang TB, Bang Eko, dan pendaki Palembang itu hanya senyum-senyum. Tidak menyangka, sudah keluar dari hutan rimba tersebut. Dan mereka pun cerita saat mereka ditinggal oleh kami. Mereka rupanya juga diganggu saat melaksanakan perjalanan turun. Pada saat di shelter 2, Bang Eko mendengar suara cewek minta tolong. Dan sehabis minta tolong, cewek itu tertawa yang membuat Bang Eko ingin cepat turun sendiri dan meninggalkan si Black yang lagi sakit. Dan pada saat itu Bang Eko ditahan oleh Bang Atan untuk tidak melakukan perjalanan sendirian sambil berkata dengan nada emosi, "Kita ini hidup punya Tuhan. Kalau memang ajal kita di sini, disinilah kita mati berempat." Terus Bang Eko hanya diam dan sambil menahan rasa takutnya itu. Tiba-tiba sebelum sampai shelter 1, si Black muntah lagi. Dan disinilah Bang Eko seperti biasa, dia ingin turun cepat-cepat. Dan ditahan lagi oleh temannya yang lain sambil berkata ke si Black, "Ayo Black, semangat. Ini dekat lagi kok shelter 1. Ayo Black, dekat lagi. Kuat Black, kuat." Akhirnya si Black frustasi. "Gini aja, kalau kalian gak sanggup menunggu saya, kalian jalan saja duluan. Aku gak apa-apa kok, aku gak mau menyusahin kalian." Sentak tiba-tiba suasana menjadi diam. Dan yang lain hanya bilang, "Bagaimanapun keadaannya, kami gak akan ninggalin kau, Black. Ayo dekat lagi, jalan ayo." Dan Black pun jalan lagi sambil dipapah oleh Bang TB. Sampailah mereka di shelter 1, membangun tenda, dengan logistik yang hanya tertinggal 1 bungkus Indomie, itu pun dibagi 4. Sambil memberikan kabar kepada Chandra lewat WA kalau mereka tidak bisa turun dan ngecamp di shelter 1 karena kondisi Black yang cukup parah dan meminta pertolongan untuk dijemput keesokan paginya.
Masih ingatkah kalian waktu cerita mengambil air di shelter 1? Saat Bang TB bersama pendaki Palembang mencari air ke sumber air, kenapa mereka sampainya lama? Rupanya, mereka mengalami hal yang sial dan ganjil, di mana jalur pengambilan air cukup terjal ke dalam dan sangat menguras tenaga mereka. Karena jalan yang cukup licin dan dipaksa memegang akar-akar kayu untuk turun mengambil air. Alhasil mereka mengeluh setelah sampai di atas, karena air yang diambilnya terpaksa digunakan untuk mencuci badan mereka yang kotor terlumur tanah. Dan mereka pada saat itu juga seperti melihat bayangan putih yang terbang ke atas pohon. Dan itu juga yang membuat mereka bergegas lari cepat menuju tenda. Dan yang terakhir, ingatkah kalian kenapa saya tidak boleh sujud syukur saat keluar di dekat pintu rimba? Rupanya di situ Bang Aam melihat sosok wanita berbaju putih yang di belakang kami tadi ada di depan kami, dekat Tugu Kerinci Seblat. Namun pada saat itu hanya Bang Aam yang melihat. Dan menurut cerita memang benar, di pintu rimba itu ada sosok wanita yang menjaga tempat tersebut. Nah, disinilah kami mengambil pelajaran bahwa saat kita mendaki gunung, janganlah memikirkan ego masing-masing. Dan janganlah meninggalkan teman bagaimanapun kondisinya dan situasinya. Mendaki gunung bukan mengalahkan sampai ke puncak, namun mengalahkan ego kita masing-masing. Salam pendaki santuy Pekanbaru dan Palembang.